Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah. Selamat bersua kembali pada PJJ kali ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa COVID-19 dan tetap menjaga 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Tetap semangat walau kita belajar dari jarak jauh. Sebelum kita memulai materi kita kali ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan materi kita kali ini pada bab 9, tanah dan keberlangsungan hidup. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita terlebih dahulu tahu apa sih tujuan kita mempelajari tanah dan keberlangsungan kehidupan. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi peran tanah dan organisme tanah yang bagi kehidupan dengan tepat setelah kita melakukan beberapa diskusi. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi organisme-organisme yang hidup di dalam tanah dengan tepat setelah melakukan kegiatan. Yang ketiga, kalian mampu menentukan tingkat kesuburan tanah berdasarkan warna tanah, pH tanah dengan tepat setelah melakukan kegiatan pengamatan dan percobaan. 4. Kalian mampu menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat fisika dan sifat kimia tanah dengan benar setelah melakukan kegiatan percobaan. Itu tujuan kita untuk mempelajari materi tanah dan keberlangsungan hidup. Nah, ada gambar di bawah merupakan fotobioreaktor. Fotobioreaktor ini adalah alat yang dapat digunakan untuk membudidayakan chlorella. Chlorella merupakan salah satu jenis mikroalga dalam kelompok chlorophyta. Ini berdasarkan hasil penelitian. Jadi chlorella ini mengandung protein dan polisakarida yang dapat melakukan proses biosorpsi ion logam berat dalam tanah sehingga mampu mengembalikan kesuburan tanah secara alami. Selain itu, chlorella juga mampu melakukan bioremediasi tanah dengan peran yang begitu besar bagi tanah. Saat ini para petani mulai memanfaatkan chlorella sebagai pupuk organik. Mengapa tanah perlu dijaga kesuburannya? Apa peran tanah bagi kehidupan? Untuk mengetahui jawabannya, kita akan pelajari materi selanjutnya. Nah, berdasarkan persepsi di depan, kalian telah mengetahui bahwa chlorella dapat digunakan sebagai pupuk organik yang menyuburkan tanah. Tanah yang subur dapat menunjang kehidupan organisme tanah dan pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kesuburan tanah dan kelestarian organisme tanah. Untuk mengetahui cara menjaga kesuburan dan kelestarian tanah, kita harus mempelajari tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Dalam bab ini, kalian akan mempelajari mengenai peran tanah dan organisme tanah bagi kehidupan, proses pembentukan tanah, komponen penyusun tanah, dan upaya menjaga kelestarian tanah. Kita simak uraian pada materi di bawah ini. A. Peran tanah dan organisme tanah bagi kehidupan. Salah satu peran tanah bagi kehidupan yaitu sebagai tempat hidup organisme-organisme tanah. Nah, keberadaan organisme tanah tersebut dapat membantu menjaga kesuburan tanah. Organisme apa saja yang terdapat di dalam tanah? Apa peran tanah dan organisme tanah yang bagi kehidupan? Nah, kita memang harus melakukan beberapa kegiatan untuk mengetahui jawaban tersebut. Nah, berdasarkan dari hasil kegiatan tersebut,
kalian telah mengetahui beberapa peran tanah bagi kehidupan dan jenis-jenis organisme yang hidup di tanah. Tanah merupakan bagian kerak bumi yang tersusun atas mineral, bahan organik, batuan yang lapuk, air, dan udara. Di sini akan kita kenali peran tanah dan organisme tanah bagi kehidupan. Kalian simak ya, kalian baca secara perlahan. Yang pertama, peran tanah bagi kehidupan. Selain sebagai tempat tumbuhnya tumbuhan, tanah juga memiliki peran penting sebagai tempat hidup organisme tanah, penyedia keperluan manusia, serta penyedia dan penyaring air. Tempat hidup organisme-organisme tanah. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup berbagai organisme tanah. Organisme-organisme tanah terdiri atas hewan tanah dan mikroorganisme tanah. Sini kita bagi menjadi dua, hewan tanah dan mikroorganisme tanah. Dalam tanah terdapat beberapa jenis hewan tanah yang dapat dibedakan menjadi mikrofauna tanah dan mikrofauna tanah. Jadi mikrofauna tanah ini merupakan hewan-hewan tanah yang berukuran besar dan dapat diamati secara langsung. Beberapa hewan kelompok mikrofauna tanah yaitu Annelida, misalnya cacing tanah, moluska, misalnya bekicot, Myriapoda, ini Spirobolus ya, dan Insecta, ini semut. Adapun mikrofauna tanah terdiri atas hewan-hewan yang berukuran sangat kecil. Mikrofauna yang sering ditemukan pada tanah adalah Nematel mintis ya, cacing gelik ya, cacing gilik, dan memiliki tubuh yang silinder bulat memanjang. Sedangkan mikroorganisme tanah ini merupakan organisme yang berukuran sangat kecil dalam tanah yang tidak dapat diamati secara langsung tanpa alat bantu. Dia penyedia keperluan manusia. Beberapa peran penting tanah bagi kehidupan manusia sebagai berikut. Yang pertama, tempat tinggal dan tempat melakukan berbagai aktivitas. Yang kedua, digunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah. Yang ketiga, penunjang kehidupan karena mengandung bahan tambang seperti minyak bumi dan batu bara yang berguna bagi kehidupan manusia. 4. Bahan baku untuk membuat barang kerajinan dan perabotan rumah tangga. 5. Tempat tumbuhnya tumbuhan dan hewan yang sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. C. Penyedia dan penyaring air. Sumber air terdapat di dalam tanah, meskipun banyak juga air yang terdapat di atas permukaan tanah. Untuk memperoleh air tanah biasanya dilakukan melalui pembuatan sumur dengan cara menggali tanah atau membor tanah. Air tanah ini dimanfaatkan oleh hewan, tumbuhan, dan manusia. Adapun fungsi tanah sebagai penyaring air, jadi melibatkan organisme yang hidup di dalam tanah. Nah, kalian telah mengetahui atau mempelajari mengenai peran tanah yang bagi kehidupan manusia. Salah satu peran tanah yang yaitu sebagai tempat hidup organisme-organisme tanah. Untuk mempelajari, kita akan lebih lanjut akan mengamati organisme-organisme tanah. Kita lihat di bawah, kita kenali jenis-jenis organisme yang ada di dalam tanah. Yang kedua, peran organisme tanah bagi kehidupan. Pada umumnya organisme tanah berada pada lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Organisme-organisme tersebut dapat mempengaruhi kesuburan tanah, tekstur tanah, dan kegemburan tanah. A. Dekomposer dan detritivore. Ini merupakan pengurai bahan organik yang berasal dari organisme mati menjadi bahan-bahan organik anorganik. Bahan anorganik tersebut akan menjadi unsur hara yang dimanfaatkan oleh tumbuhan. Organisme dekomposer ini umumnya merupakan mikroorganisme yang mengurai bahan-bahan organik yang sebelumnya telah diurai oleh organisme
dead reductor. Organisme yang termasuk dekomposer yaitu bakteri dan jamur. Yang B, pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah mampu berperan sebagai agen biologis yang yaitu sebagai pembersih polutan yang terdapat dalam tanah. C, pencegah penyakit tanah. Pada kondisi normal, tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme tanah yang tinggi. D, reaksi kimia dalam tanah. Bakteri yang terdapat dalam tanah juga terlibat dalam reaksi pengurai materi organik. E, pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Nah, di sini di dalam tanah terdapat kelompok insekta. Kelompok hewan tersebut hidup dengan membuat lubang pada tanah sehingga dapat mempengaruhi tekstur tanah. Ini berdasarkan teksturnya, tanah dibedakan menjadi tanah pasir, tanah liat, dan tanah lempung, serta tanah lempeng berliat. Materi kita kali ini sampai di sini dulu. Maaf sekali sedikit lagi, pengatur kegemburan dan struktur tanah. Nah, materi kita kali ini kalian simak dan kalian ulang-ulang dan kalian lanjutkan untuk latihan uji kompetensi 1 pada halaman 197 pada buku kalian. Selamat mencoba, dikerjakan langsung di buku kalian saja. Kita belajar terus, kita tidak ada tengah semester, nanti akan memasuki ujian madrasah yang insya Allah sebentar lagi kita akan laksanakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.